Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 241. Tapi Fang Yu tidak peduli sama sekali. Pikirannya tertuju pada kemungkinan sumber energi di dalam tubuh Valet. Gunakan seni pelahap jiwa untuk menyerapnya secara langsung. Atau keluarkan dulu. Pikir Fang Yu dalam benaknya. Saya punya pertanyaan. Tapi kali ini, Valet membuka mulutnya. Fang Yu tertegun dan menatap si Luolan. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Apakah kamu benar-benar hanya menggunakan 30% kekuatanmu dalam pukulan tadi? Valet bertanya perlahan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, sekitar 30%, mungkin 40%. Sulit bagiku untuk mengatakannya dengan jelas. Kekuatan tidak mudah dikendalikan. Setelah mendengar jawaban Fang Yu, mata Valet benar-benar kehilangan kilaunya. Dia tahu bahwa dalam kasus ini, Fang Yu tidak perlu membual padanya. Kekuatan 30%. Dengan hanya 30% kekuatannya, dia memukulinya sampai dia tidak bisa berdiri. Kesenjangan antara dia dan Fang Yu mungkin tidak berlebihan untuk digambarkan. Sebagai rasa hormat, kamu harus menjawab pertanyaanku, kata Fang Yu. Saya tahu Anda belum berlatih Qi. Saya ingin tahu, apa sumber energi di tubuh Anda? Mendengar pertanyaan ini, mata Valet bergerak sedikit, tapi dia tidak menjawab. Ini adalah rahasia pribadinya, dan dia tidak pernah memberitahu orang terdekatnya sekalipun. Sekarang dia menghadapi situasi putus asa, tidak perlu bersuara. Melihat Ziluolan menutup mulutnya rapat-rapat, Fang Yu tidak marah dan berkata, aku tahu kamu tidak akan mengatakannya, tapi aku bisa menemukannya sendiri. Kata Fang Yu, mengulurkan tangannya dan menekannya di tengah dada Ziluolan. Wajah Valet berubah drastis, tapi dia tidak mampu menghentikannya. Benar saja, itu ada di dalam. Aku sudah bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Mata Fang Yu berbinar dan dia berpikir sendiri. Setelah memikirkannya, Fang Yu langsung mengaktifkan teknik melahap roh. Saat ini, dada Valet tiba-tiba terasa panas. Ledakan. Semburan kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari dadanya. Fang Yu tidak terlindungi dan langsung terpesona oleh ledakan kekuatan yang sangat besar ini. Kemudian, semburan cahaya ungu muncul, membungkus seluruh tubuh Valet. Us! Cahaya ungu naik dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan mendekati kilat, hanya menyisakan bayangan. Ketika Fang Yu bangkit dari tanah, cahaya ungu telah sepenuhnya menghilang ke langit malam. Sial! Kamu ceroboh. Inti energi semacam ini pasti memiliki cara untuk melindungi tuannya. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Fang Yu menggaruk kepalanya dengan kesal. Sudah terlambat untuk mengejar sekarang, kecepatan lawan terlalu cepat. Oh, ini pertarungan yang sia-sia. Fang Yu melihat sekeliling pada kekacauan itu, menghela nafas, dan berbalik untuk pergi. Saat ini, di puncak gunung di kejauhan, 4 pembunuh tingkat raja berwajah tak berdarah. Tubuh mereka berdua gemetar. Setelah mencoba menghubungi Valet tetapi tidak berhasil, mereka melangkah maju untuk memeriksa situasinya. Kemudian, mereka melihat Fang Yu yang selamat dan sehat. Fang Yu aman dan sehat, tapi Ziluolan tidak terlihat. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Setelah mengetahui hal ini, hati keempat pembunuh itu tenggelam, dan mereka bahkan merasa putus asa. Bahkan pemimpin mereka, Master Ziluolan, bukanlah tandingan Fang Yu. Terlebih lagi, Tuan Ziluolan kemungkinan besar dibunuh oleh Fang Yu. Setelah malam ini, organisasi Valet akan mengalami perubahan besar. Ada 2 pembunuh tingkat raja yang bahkan ingin segera membalaskan dendam Valet. Namun dihentikan oleh 2 pembunuh lainnya. Bahkan Tuan Ziluolan bukanlah tandingan Fang Yu. Mereka berempat yang bergegas maju tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tak satu pun dari 4 orang itu berbicara, dan suasananya sangat berat. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo, berangkat dari sini dulu, kirim beritanya kembali ke markas, dan ikuti instruksi dari markas. Tapi,
Kita bahkan tidak memiliki tubuh Tuan Ziluolan. Kata pembunuh lainnya, kehilangan suaranya. Di bawah ledakan sebesar itu tadi, sebuah kawah besar terlempar keluar dari pegunungan. Jenazah Valet mungkin juga tidak ditemukan. Ketika Fang Yu kembali ke pintu koris Supercharge Clubhouse, dia disambut dengan ekspresi ngeri. Semua orang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa pergerakan besar tadi mungkin disebabkan oleh Fang Yu di depan mereka. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal Fang Yu, dan tidak ada yang berani bertanya. Fang Yu berjalan langsung ke arah Li Bingyan dan Fatih Liu. Saat ini, kedua orang ini juga mempertahankan ekspresi yang sama seperti yang lainnya. Kembalilah, kata Fang Yu. Oke. Kembali. Li Bingyan masih sangat terkejut, dan kata-katanya agak tidak jelas. Jadi, di bawah tatapan orang lain, Porsche Cayenne milik Li Bingyan perlahan pergi. Di antara kerumunan, penanggung jawab kompetisi balap malam ini tampak pucat. Fang Yu mengeluarkan suara yang begitu keras hingga landasan pacu Gunung Jiuhuan pun hancur, dan dibiarkan begitu saja. Tapi dia tidak punya nyali untuk menghentikan Fang Yu. Ya Tuhan, kesalahan apa yang aku lakukan? Mengapa engkau melakukan ini padaku? Orang yang bertanggung jawab hampir menangis. Di dalam mobil, setelah hening beberapa saat, Li Bingyan akhirnya tidak dapat menahannya dan bertanya, "Bos, apa yang terjadi tadi?" Fang Yu melihat keluar jendela dan berkata, "Tidak ada. Saya hanya bertengkar dengan wanita itu." "Benarkah? Siapakah wanita itu?" Ekspresi Li Bingyan dan Fatih Liu berubah, dan mereka bertanya dengan mata terbelalak. Mereka awalnya mengira Ziluolan mengundang Fang Yu ke dalam mobil untuk melakukan sesuatu yang menarik bersama Fang Yu. Tak disangka, kenyataannya malah lebih seru. Kamu membunuhnya." Li Bingyan menelan ludah dan berkata, "Dia telah kabur," kata Fang Yu. "Hah? Lumayan," kata Li Bingyan tanpa sadar. Fang Yu melirik Li Bingyan. Wajah Li Bingyan sedikit berubah, dan dia berkata sambil mencibir, menurutku akan sangat disayangkan jika wanita cantik seperti itu mati." Fang Yu berkata tanpa ekspresi, "Apakah kamu tahu siapa dia?" "Siapa itu?" Li Bingyan tertegun. "Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh terkemuka, dan lebih banyak orang yang mati di tangannya dibandingkan wanita manapun yang pernah Anda lihat," kata Fang Yu ringan. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi Li Bingyan dan Fatih Liu berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang terlihat begitu menggerahkan dan seksi ini bisa memiliki identitas yang begitu menakutkan. Di pinggiran barat Jiangnan, seorang wanita terbaring di lereng bukit yang sepi. Warnanya ungu. Mata Valet terbuka, memandangi bintang-bintang di langit, tak bergerak. Banyak bagian tubuhnya yang terbungkus cahaya ungu, dan jaringan serta tulang di dalamnya sedang diperbaiki. Awalnya, dia mengira dia pasti akan mati. Tanpa diduga, pada saat paling kritis, kristal di tubuhnya meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa dia melarikan diri. Namun meski selamat, suasana hati Valet sangat rumit. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia merasakan rasa putus asa dan ketidakberdayaan di hatinya. Bagaimana menghadapi keberadaan yang begitu kuat? Dia telah melampaui batasnya dan mengaktifkan 50% energi kristal di tubuhnya, tapi dia masih bukan tandingan Fang Yu. Mungkinkah dia benar-benar harus mengaktifkan kristal hingga 100% untuk dapat mengalahkan Fang Yu? Memikirkan hal ini, mata Valet bergerak sedikit. Malam ini, ketika dia menghadapi Fang Yu, dia berhasil menembus batas sebelumnya dan menggunakan 50% energi kristal. Di masa lalu, dia tidak akan mampu melakukan ini. Selama melebihi 40%, dia tidak akan sanggup menanggungnya dan akan pingsan. Tapi malam ini, dia menahannya. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika menghadapi bahaya, potensi tubuhnya akan meledak. Dengan kata lain, walaupun dia ingin mengaktifkan 100% energi kristal itu, bukan tidak mungkin. Energi 100%, setidaknya 2 kali lebih kuat dari dia sekarang. Pada saat itu, apakah Fang Yu masih tak terkalahkan?
Mantan majikannya memberitahunya, bahwa tidak ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Selama Anda bekerja cukup keras, manusia bisa menjadi sebaik dewa. Keruntuhan psikologis Valet dengan cepat pulih, dan matanya bersinar terang kembali. Dengan kristal di tubuhnya, potensinya tidak terbatas. Fang Yu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mata Valet bersinar dengan cahaya tegas dan dingin. Pada pukul 12 malam, di kamar Hotel Bintang 5 di kota Jianghai. Mu Xue dan Wang Lanlin sedang duduk di sofa di ruang tamu. Wang Lanlin mengenakan piyama, tetapi dia tampak sedikit bersemangat dan bertanya, Mu Xue, apakah perintah dari atas sudah turun? Mu Xue tampak serius, menyela Wang Lanlin, dan berkata, malam ini, Fang Yu bertarung dengan orang-orang di Gunung Jiuhuan di Jiangnan, dan menghancurkan Gunung Jiuhuan dengan mengerikan. Sebelumnya, dia berada di Korlis di klub Supercar. Beberapa putra Dong Ziwei, orang terkaya di Jiangnan, terluka parah. Bang! Wang Lanlin membanting meja, berdiri, dan berkata dengan wajah muram, aku sudah mengatakannya sebelumnya, Fang Yu ini sama sekali tidak mengindahkan peringatan kita. Sudah waktunya untuk menangkapnya. Idemu menjadi kenyataan, Mu Xue berkata dengan ringan, apa yang dilakukan Fang Yu malam ini membuat atasan marah. Dia memberi kita instruksi. Besok pagi, segera tangkap Fang Yu. Bab 242. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang, saat itu sudah jam 9 malam. Begitu dia membuka pintu, Yu Yue mendatanginya dan bertanya dengan prihatin, Saudara Fang Yu, apakah ujianmu berjalan dengan baik hari ini? Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Kudengar matematika tahun ini sangat sulit, Saudara Fang Yu, bagaimana menurutmu? Yu Yue bertanya dengan hati-hati, karena dia takut mengenai titik sakit Fang Yu. Aku tidak merasakan apa-apa, jawab Fang Yu jujur. Saat mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, Fang Yu dalam keadaan tidak banyak berpikir dari awal hingga akhir. Dia hanya terus menulis dengan pena, tanpa ada kesan tingkat kesulitannya. Teman sebangku memberitahuku, bahwa saudara perempuannya menangis begitu dia keluar dari ruang ujian setelah mengikuti ujian matematika kemarin. Yu Yue memandang Fang Yu dan berkata, oh, itu mungkin sangat sulit, kata Fang Yu. Ngomong-ngomong, menurutku dengan kemampuanmu Saudara Fang Yu, kamu pasti bisa lulus ujian masuk jurusan utama. Yu Yue mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan tegas. Fang Yu mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya sebelum kembali ke kamar. Setelah mandi, berbaring di tempat tidur, Fang Yu teringat akan Valet yang ditemuinya malam ini, namun masih ada keraguan di hatinya. Apa sumber energi dalam tubuh Valet? Ini mengingatkan Fang Yu akan inti kekuatan yang telah dia ambil dari manusia hasil rekayasa genetika sebelumnya. Ada kesamaan tertentu di antara keduanya, namun keduanya juga sangat berbeda. Energi yang terkandung dalam inti kekuatan yang digunakan oleh orang-orang yang dimodifikasi secara genetik sangat mirip dengan energi spiritual intensitas tinggi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual. Energi yang dipancarkan Valet tidak ada hubungannya dengan energi spiritual. Hal ini menunjukkan, bahwa sumber energi dalam tubuhnya tidak sama dengan inti tenaga yang dimiliki orang hasil rekayasa genetika. Dalam 2000 tahun terakhir, semakin banyak kita hidup, semakin banyak kita kembali, pikir Fang Yu dalam hati sambil berbaring di tempat tidur. Belakangan ini, ia semakin banyak menjumpai hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang membuatnya menyayangkan kemajuan zaman. Namun, karena Ziluolan belum mati, Fang Yu akan selalu bertemu dengannya lagi. Saat itu, Fang Yu pasti akan menghilangkan keraguannya. Keesokan paginya, Fang Yu turun untuk lari pagi. Cuacanya sangat bagus dan matahari bersinar cerah. Fang Yu berlari di sepanjang trotoar di sebelah Lijiang. Setelah berlari kurang dari 5 menit, Fang Yu berhenti. Karena dua sosok muncul di hadapannya. Kedua sosok ini jelas sudah lama menunggunya di sini. Pria dan wanita itulah yang menyebut diri mereka sebagai pemberi perintah, Mu Xue dan Wang Lanlin, yang ia temui lebih dari sebulan yang lalu. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu memandang mereka berdua dan bertanya dengan tenang.
Tentu saja ada sesuatu, kata Wang Lanlin dengan senyum tegas di wajahnya. Oh, ada apa? Katakan padaku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu masih perlu bertanya kepada kami? Senyuman di wajah Wang Lanlin memudar dan digantikan oleh rasa dingin. Muxue di samping berkata dengan wajah datar, Tuan Fang Yu, saya pikir Anda harus tahu mengapa kami ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan melanjutkan lari pagiku, kata Fang Yu. Tadi malam, terjadi perkelahian di lintasan balap Gunung Jiangnan Jiuhuan, yang mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius. Muxue menatap Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, aku tahu betul hal ini, Fang Yu menyela Muxue. Saat kita bertemu terakhir kali, kami mengingatkanmu untuk tidak melanggar peraturan lagi. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, kamu tidak mengindahkan kata-kata kami, kata Muxue dengan mata menyipit. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa sayalah yang mengambil tindakan di jalur Gunung Jiuhuan kemarin? Fang Yu bertanya. Hahaha, kami memiliki sistem intelijen kami sendiri. Selama Anda berada di Tiongkok, apapun yang Anda lakukan, kami tahu segalanya. Wang Lanlin mencibir. Karena sistem intelijenmu sangat kuat, mengapa kamu tidak mencari masalah bagi orang-orang yang bertarung denganku, tetapi kamu malah datang mencariku? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Wajah Muxue sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Biarkan aku memberitahumu ini. Orang yang bertarung denganku kemarin adalah pemimpin organisasi Valet. Fang Yu berkata dengan nada tenang. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang organisasi pembunuh ini, kan? Karena kalian para petugas ingin menjaga ketertiban, mengapa kalian tidak menangkap Valet daripada membuat masalah bagi warga negara yang baik seperti saya? Dan dengan begitu juga akan menghilangkan kerugian bagi rakyat. Apakah Anda warga negara yang baik? Tahukah Anda berapa banyak kerusakan yang Anda sebabkan tadi malam? Hanya karena kejahatan merusak lingkungan ekologis, kami punya alasan untuk menangkap Anda. Wang Lanlin berkata dengan marah. Kalau begitu kamu harus mencari masalah dengan Valet. Dialah yang menyerangku lebih dulu. Fang Yu berkata dengan sikap acuh tak acuh. Awalnya, aku hanya ingin pergi ke sana dan menonton orang lain berlomba. Kami hanya melihat hasilnya, kata Muxue. Hasilnya bukan karena aku sendiri. Valet juga harus memikul tanggung jawab, kata Fang Yu. Ekspresi Muxue berubah, dan Fang Yu tercekat hingga tak mampu berkata-kata. Semua informasinya diberikan oleh orang lain, dan dia tidak mengerti tentang warna ungu yang dibicarakan Fang Yu. Saya sarankan Anda kembali dan menyelidiki lagi dan menangkap Valet itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melakukan hal-hal baik dan menjaga ketertiban, kata Fang Yu sambil tersenyum. Bukan giliranmu untuk mendikte apa yang kami perintahkan lakukan. Wang Lanlin berkata dengan dingin. Perintah yang diberikan kepada kami oleh atasan adalah untuk menangkapmu sendirian. Kami sama sekali tidak peduli dengan Valet, dan kami tidak peduli. Oh, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Fang Yu merentangkan tangannya dan berkata. Wajah Wang Lanlin muram, dan hatinya terbakar amarah. Penampilan Fang Yu yang malas dan tenang membuatnya tidak senang. Fang Yu, aku ingat pernah memberitahumu sebelumnya bahwa aku telah menangkap banyak prajurit. Saat pertama kali kita bertemu, mereka semua sama sepertimu, sombong dan mendominasi, dengan harga diri yang tinggi. Tapi setelah itu, coba tebak. Wang Lanlin memelototi Fang Yu, matanya tajam. Setelah itu, banyak prajurit berlutut di depanku dan memohon belas kasihan, memohon padaku untuk melepaskannya. Dengan segala hormat, saya benar-benar tidak melihat seberapa kuat Anda, kata Fang Yu sambil tersenyum di bibirnya. Menghadapi senyum sinis Fang Yu, Wang Lanlin memerah karena marah dan meraung, Fang Yu, aku akan menangkapmu sekarang. Muxue di sebelahnya tidak menghentikannya, tapi mundur selangkah. Wang Lanlin menatap Fang Yu, pupil matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Fang Yu telah mempelajari teknik orang ini ketika mereka pertama kali bertemu, dan tidak ada ancaman terhadapnya.
Fang Yu tidak mengelak dan menatap langsung ke arah Wang Lanlin. Sebuah kekuatan muncul di kehampaan dan menyerang Fang Yu, tetapi dihalangi oleh tubuh Fang Yu dan tidak bisa masuk. Pengendalian pikiran Tian Lingtong benar-benar tidak berpengaruh padanya. Mata Wang Lanlin berkilat dingin. Tapi, tidak ada salahnya. Dia bisa memenjarakan Fang Yu terlebih dahulu. Teknik rantai void. Wang Lanlin mengulurkan tangannya dan membuat gerakan di udara. Fang Yu berdiri di sana, mengamati gerakan Wang Lanlin dengan penuh minat. Orang ini tidak memiliki aura kultivasi, dan seperti valet, dia tidak mengandalkan energi sejati. Kunci kakimu. Beberapa detik kemudian, Wang Lanlin menyatukan kedua tangannya. Segera ada gerakan di bawah kaki Fang Yu. Menurunkan kepalanya, Fang Yu melihat rantai tembus pandang muncul di kakinya, membungkus kakinya dengan erat. Tangan terikat. Wang Lanlin berteriak dingin lagi, mengulurkan jari dan menunjuk ke arah Fang Yu. Tangan Fang Yu ditarik ke belakang punggungnya oleh kekuatan tak terlihat, dan sekali lagi dikunci oleh rantai tembus pandang yang muncul dari udara tipis. Hanya dalam beberapa detik, tangan dan kaki Fang Yu diikat oleh rantai tak berwujud. Kamu tidak bisa bergerak sekarang, kan? Mata Wang Lanlin berkilat menggoda. Menurutnya, Fang Yu tidak bereaksi sama sekali. Teknik rantai void adalah mantra yang sangat kompleks, dan pelaksanaan teknik ini awalnya membutuhkan waktu setidaknya 1 menit. Tapi Wang Lanlin berbeda. Dia terlahir dengan mata roh surgawi, yang berarti dia terlahir sebagai penyihir. Dengan restu dari Tian Lingtong, penggunaan mantranya beberapa kali lebih cepat dibandingkan penyihir biasa. Inilah sebabnya dia bisa menjadi pemberi perintah. Dia yakin bahwa dengan teknik Tianling, dia adalah salah satu penyihir terkuat di generasi muda. Muxue, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, juga menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman tipis setelah melihat tangan dan kaki Fang Yu dikunci oleh rantai kosong. Operasi penangkapan hari ini jauh lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang Fang Yu, dia berpikir hari ini akan menjadi pertempuran sengit. Tanpa diduga, Fang Yu ditahan oleh Wang Lanlin bahkan sebelum menggunakan mantra paling kuat untuk menahan prajurit itu. Wang Lanlin memandang Fang Yu dan mencibir, "Fang Yu, aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu mengakui kesalahanmu?" Bab 243. Rantai tembus pandang mengikat tangan dan kakinya, dan mencoba bergerak. Wang Lanlin mencibir dan berkata dengan sinis, "Jangan pernah berpikir untuk melepaskan diri darinya. Pengetatan rantai ini berbanding lurus dengan kekuatan Anda. Semakin keras Anda mencoba melepaskannya, akan semakin erat rantai itu. Begitu ketat sehingga tangan dan kakimu akan langsung dipotong. Aku tahu kamu sangat kuat. Ini adalah mantra yang aku persiapkan khusus untukmu," tambah Wang Lanlin. "Oh, apakah ada hal lain yang disiapkan khusus untukku?" Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Wang Lanlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, "Bahkan jika kamu memilikinya, tidak perlu menggunakannya. Sepertinya kami telah melebih-lebihkan kekuatanmu." Saat dia berbicara, Wang Lanlin mengulurkan tangannya untuk melakukan segel lagi. Berlutut. Ledakan. Sebuah kekuatan besar menekan bahu Fang Yu, menyebabkan lantai di bawah kakinya retak. Wang Lanlin memandang Fang Yu hanya dengan mata menggoda dan dingin. Sekarang dia tidak hanya ingin menangkap Fang Yu, tapi juga mempermalukan Fang Yu. Dia ingin Fang Yu tahu bahwa penyihir seperti mereka masih ada di dunia ini. Dibandingkan dengan prajurit yang bisa dilihat di mana-mana, penyihir sangatlah langka. Karena mereka yang memiliki bakat menjadi penyihir memang yang terbaik di antara manusia, sungguh, 1 di antara 1.000.000. Jika Anda secara acak menemukan 10 manusia di jalan, setidaknya 5 dari mereka akan dapat berlatih seni bela diri. Namun, jika mencari 50 atau bahkan 100 orang, akan sulit menemukan 1 orang yang bisa menjadi penyihir. Inilah perbedaan ambang batasnya. Seorang penyihir tidak hanya memiliki status yang jauh lebih mulia daripada seorang pejuang, tetapi juga jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa penyihir ada untuk menghukum para pejuang. Organisasi ketertiban terdiri dari para penyihir.
Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara dunia sekuler dan dunia seni bela diri. Jika ada pejuang yang melewati batas dan melanggar aturan, mereka akan segera mengambil tindakan. Mereka hanya mempunyai kemampuan ini. Mereka menggunakan berbagai mantra sehingga dengan mudah mampu menghukum mereka yang disebut master, ahli bela diri, dan bahkan orang suci bela diri. Sama seperti Fang Yu sekarang. Saya dengar Anda bisa mengalahkan Wu Zun. Terus, bukankah karena aku menggunakan teknik rantai void untuk menguncinya sehingga dia tidak bisa bergerak? Wang Lanlin memiliki senyum bercanda di wajahnya dan terus melakukan gerakan menguleni di tangannya, meningkatkan tekanan pada Fang Yu. Ledakan. Seluruh tubuh Fang Yu didorong ke bawah tanah. Mu Sueleng memandang Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Menurutnya, misi penangkapan hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Wang Lanlin sekarang hanyalah melampiaskan amarahnya. Dia tidak berniat menghentikannya. Sikap Fang Yu membuatnya sangat tidak senang. Oleh karena itu, Fang Yu menderita, dan dia senang melihatnya. Tekanan pada Fang Yu menjadi semakin berat, tetapi Fang Yu masih berdiri tegak. Namun, tanah di bawah kakinya tidak mampu lagi bertahan dan terus tenggelam. Apakah kamu seorang penyihir? Fang Yu bertanya. Ya, saya penyihir bintang 3, Wang Lanlin, kata Wang Lanlin bangga. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia membandingkan yang disebut penyihir itu adalah penyihir pada masanya. Keduanya tidak mengolah ki, tetapi mengandalkan atribut tubuh dan berbagai senjata sihir serta teknik untuk merapal mantra. Penyihir bintang 3, apakah kamu kuat? Fang Yu bertanya. Wang Lanlin tersenyum dingin dan berkata, penilaian kekuatan penyihir memiliki total 6 bintang, dan bintang 3 hanya dapat dianggap rata-rata. Tapi penyihir bintang 3 sudah jauh lebih kuat dari master bela diri di antara kalian para pejuang. Ternyata kamu hanya penyihir bintang 3. Pantas saja kamu begitu lemah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa katamu? Ekspresi Wang Lanlin berubah dan dia mengertakkan gigi. Yang paling tidak bisa dia tahan adalah ekspresi sarkastik di wajah Fang Yu. Mengapa seorang pejuang bawaan begitu sombong di depan penyihir bintang 3 miliknya? Sebagai penegak hukum, Wang Lanlin telah menangkap tidak kurang dari 30 Grand Master dan Master bela diri. Dan Fang Yu adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara mereka. Kamu harus membuatku marah, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat perbedaan antara kami penyihir dan prajurit tingkat rendah sepertimu. Wang Lanlin berkata dengan suara berat dengan mata dingin. Retakan. Kring. Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Fang Yu meregangkan tangannya, dan rantai kosong di pergelangan tangannya segera putus. Apa? Melihat adegan ini, ekspresi Wang Lanlin berubah. Kring. Segera setelah itu, Fang Yu mengangkat kakinya lagi. Ada dua suara yang lebih tajam. Fang Yu menginjak tanah lagi, dan dua rantai kosong di kakinya menghilang. Rantai ini memang lebih kuat dari rantai fisik, tapi tidak sekuat yang kamu katakan. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis sambil menatap Wang Lanlin. Saat ini, Wang Lanlin hanya merasakan keterkejutan di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Fang Yu bisa melepaskan diri dari rantai kekosongan dengan begitu mudah? Ini adalah mantra kurungan paling kuat yang pernah dia kuasai. Telah digunakan puluhan kali sebelumnya untuk menangkap prajurit lain, dan tidak pernah terjadi kegagalan. Bahkan Martial Lord tidak bisa melepaskan diri dari rantai kehampaan. Tapi Fang Yu hanya meregangkan tangannya 2 kali, mengangkat kakinya, dan melepaskan diri. Ini. Wang Lanlin tampak kaget, hatinya kaget, dan dia terdiam sesaat. Saat ini, Moksue di belakangnya melangkah maju dengan wajah dingin. Dia membuka telapak tangannya, dan cahaya biru menyala di tangannya, dan sebuah tongkat kerajaan muncul. Tongkat kerajaannya terlihat kecil, panjangnya sekitar setengah lengan, dan berwarna coklat. Moksue meraih tongkat kerajaan, menghadap Fang Yu, dan melantunkan mantra. Zenling. Moksue berteriak dengan dingin, dan tongkat kerajaan itu bersinar dengan cahaya putih dan melesat ke arah Fang Yu.
tubuh Fang Yu langsung diselimuti cahaya putih. Pada saat yang sama, Fang Yu merasakan kekuatan isap yang sangat besar, mencoba menyerap energi sebenarnya dari tubuhnya. Fang Yu cukup akrab dengan perasaan ini. Apalagi dia baru saja mempelajarinya beberapa waktu lalu. Itu adalah susunan tekanan roh. Mantra yang digunakan Muxue sekarang persis sama dengan susunan tekanan roh. Hanya saja bentuk merapal mantranya berbeda. Ingin menyerap energiku yang sebenarnya. Fang Yu tersenyum dingin, dan ledakan momentum tiba-tiba muncul dari tubuhnya, langsung meledakkan cahaya putih yang mengelilinginya. Semburan kekuatan ini mengejutkan Musue dan Wang Lanlin tidak jauh dari situ dan mendorong mereka mundur. Saya jauh lebih akrab dengan teknik penekan roh daripada Anda. Sayang sekali Anda tidak memiliki energi sejati, kalau tidak, saya bisa menunjukkan cara lain untuk menggunakannya, kata Fang Yu ringan. Musue dan Wang Lanlin saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Fang Yu tidak hanya melepaskan diri dari rantai kehampaan, bahkan teknik penekan roh pun tidak berpengaruh padanya. Kedua mantra ini adalah kartu truf mereka untuk menghukum prajurit. Seperti biasa, selama kedua mantra ini digunakan, meskipun lawannya adalah ahli bela diri, dia pasti akan menyerah. Tapi Fang Yu berdiri di depan mereka dengan utuh, dengan ekspresi santai di wajahnya. Musue adalah orang pertama yang tenang. Dia tahu tidak ada gunanya panik sekarang. Karena teknik penekan roh dan teknik rantai void tidak berguna melawan Fang Yu, satu-satunya cara untuk mengalahkan Fang Yu adalah dengan mantra ofensif. Muxue meraih tongkat kerajaan, mengucapkan mantra di mulutnya, dan melambaikannya ke depan. Di udara di atas kepala Fang Yu, lusinan pemecah es yang tajam dan tajam mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat, menusuk ke bawah. Fang Yu bahkan tidak berusaha bersembunyi, membiarkan pemecah es menusuk kepala dan tubuhnya. Prak! Ketika pemecah es ini menyentuh tubuh Fang Yu, mereka meledak satu demi satu. Setelah ledakan, Fang Yu masih berdiri di tempat yang sama tanpa satupun goresan di tubuhnya. Ekspresi Muxue berubah, dia mengertakkan gigi dan melambaikan tongkatnya lagi. Seni api. Panggilan. Semburan api yang sangat panas langsung menyala di sekitar tubuh Fang Yu, menelannya. Bakar jiwa. Musue berteriak dingin dan melambaikan tongkatnya. Api yang mengelilingi tubuh Fang Yu semakin membara. Sedemikian rupa apinya sehingga suhu di sekitar kita meningkat pesat. Kali ini seharusnya. Muxue melihat bola api di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan kekuatan besar menyebar keluar. Bola api besar itu langsung hancur tanpa meninggalkan bekas percikan api. Baik es dan api, dia memiliki keterampilan sihir yang bagus. Senyum di wajah Fang Yu sedikit dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dan langsung menghilang. Jantung Muxue berdetak kencang dan wajahnya menjadi pucat. Sebagai penyihir, mereka memang bisa menggunakan ilmu sihir atau mantra yang selalu berubah dan misterius untuk menghadapi musuhnya. Namun di saat yang sama, mereka mempunyai kelemahan yang fatal. Artinya, jika mereka tidak mengolah Zenki atau ilmu bela diri, kemampuan jarak dekat mereka hampir nol. Oleh karena itu, ketika mempelajari mantra, instrukturnya seringkali memperingatkan mereka. Saat bertarung, jangan biarkan lawan mendekati Anda dalam keadaan apapun. Bab 244. Kembali. Muxue berteriak tajam dan melambaikan tongkatnya. Sihir ringan. Semburan cahaya lembut menyelimuti kakinya, membuatnya lincah seketika. Dengan tendangan kakinya, Muxue melangkah mundur. Tapi Wang Lanlin berdiri diam. Kedua mata roh surgawi bersinar dengan cahaya yang kuat. Sekarang, dalam bidang penglihatannya, kecepatan segala sesuatu di sekitarnya akan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan pendekatan Fang Yu. Dengan kecepatannya yang melambat, dia dapat dengan mudah menghindari setiap pukulan. Tapi bagaimana dengan Fang Yu? Wang Lanlin melihat sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda Fang Yu. Aku di sini. Saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba muncul di telinga Wang Lanlin. Ekspresi Wang Lanlin sedikit berubah. Dia menoleh, dan melihat Fang Yu menatapnya dengan senyuman di wajahnya.
Dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan pipinya. Untungnya, teknik Lingtong. Dalam pandangan Wang Lanlin, tamparan ini datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Aku masih bisa menghindar. Bentak. Tepat ketika Wang Lanlin hendak menghindar, ada rasa sakit yang menusuk di pipinya. Wang Lanlin terjatuh ke tanah. Dia merasakan dunia berputar dan segera kehilangan kesadaran. Brengsek. Melihat Wang Lanlin ditampar ke tanah oleh Fang Yu, Musue segera mundur puluhan meter, wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa misi penangkapan hari ini gagal total. Sebagai pemberi perintah yang dikenal sebagai musuh prajurit, dan sebagai penyihir bintang 3, dia dan Wang Lanlin bukanlah tandingan Fang Yu di depan mereka. Musue melirik Wang Lanlin yang jatuh ke tanah, mengertakkan gigi, dan mundur dengan tegas. Dia adalah orang yang rasional yang tidak akan pernah membuat pilihan yang salah. Wang Lanlin telah jatuh, dia harus pergi dari sini dan melaporkan situasi Fang Yu kepada atasannya. Fang Yu, seorang pejuang, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani oleh dua penyihir bintang 3. Pemberi perintah bintang 4 atau lebih harus dikirim untuk menyelesaikan misi penangkapan. Dengan pemikiran Musue seperti ini, kakinya bergerak lebih cepat dan dia berlari sejauh 100 meter. Fang Yu melirik Wang Lanlin yang tidak sadarkan diri, lalu memandang Musue yang berlari 100 meter jauhnya, sedikit menyipitkan mata. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke arah pelarian Musue. Musue, yang sedang berjuang untuk melarikan diri, merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat dia tanggung sama sekali. Ledakan. Dengan suara teredam, Musue jatuh ke tanah, dan retakan muncul di tanah. Hei, kenapa kamu harus memprovokasiku? Bukankah lebih baik menangkap valet? Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar Musue sebelum dia pingsan. Fang Yu menyatukan Musue dan Wang Lanlin yang tidak sadarkan diri dan memikirkan cara menghadapinya. Setelah berpikir sebentar, dia menelepon Xia Xiaoying. Apa? Pemberi perintah. Anda menangkap pemberi perintah. Di mana Anda? Saya akan segera datang. Nada bicara Xia Xiaoying berubah ketika dia mendengar Fang Yu mengatakan bahwa dia telah menangkap 2 orang pemberi perintah di tangannya. Fang Yu memberitahukan lokasinya, dan menutup telepon. Ia duduk di bangku batu di sebelah trotoar, dan memandang santai sungai Lijiang di depannya. Lebih dari 30 menit kemudian, sebuah jeep hijau militer berhenti di depan Fang Yu. Xia Xiaoying, mengenakan seragam, keluar dari mobil dan berjalan menuju Fang Yu. Sebelum dia mendekat, dia melihat 2 sosok tergeletak di tanah di depan Fang Yu. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak menyedihkan. Pipi kiri laki-laki itu bengkak seperti kepala babi, dan dagunya berlumuran darah. Wanita itu mengalami mimisan, hidungnya seperti patah, dan terdapat luka dengan derajat yang berbeda-beda di sekujur tubuhnya. Kedua orang ini, Xia Xiaoying memandang Fang Yu dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat aku jogging pagi ini, mereka datang entah dari mana dan mengatakan ingin menangkapku. Lalu aku melawan untuk membela diri, kata Fang Yu dengan tenang. Apakah mereka benar-benar pemberi perintah? Xia Xiaoying bertanya, jantungnya berdebar kencang. Mereka mengaku sebagai pemberi perintah, tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Xia Xiaoying berpikir sejenak, berjongkok, mencari sesuatu di saku celana Musue, dan dengan cepat mengeluarkan kartu hitam. Tidak ada informasi pada kartu ini, hanya 3 bintang perunggu. Melihat kartu ini, ekspresi Xia Xiaoying berubah total. Ini adalah tanda ordo. 2 orang di depanku benar-benar dari organisasi ketertiban. Fang Yu benar-benar mengalahkan si pemberi perintah hingga ke kondisi yang menyedihkan. Kamu? Xia Xiaoying menatap Fang Yu, matanya yang indah melebar, dan dia terdiam beberapa saat. Saya bertahukan sekali lagi. Merekalah yang menyerang saya lebih dulu, kata Fang Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku memanggilmu ke sini, hanya karena aku ingin kamu mengirim orang-orang ini kembali agar mereka tidak macam-macam denganku lagi di masa depan. Jika ada waktu berikutnya,
aku tidak akan berbelas kasihan. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan berkata, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh memukuli mereka seperti ini. Dengan cara ini, pemberi perintah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa yang terbaik adalah tidak menarik perhatian Ordo. Karena begitu kamu menjadi sasaran mereka, mereka akan terus mengawasimu sampai mereka menangkapmu, dan membuatmu menghilang dari dunia. Menurutku, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu, kata Fang Yu dengan alis terangkat. Xia Xiaoying memandangi dua orang di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, dilihat dari kartunya, kedua orang ini hanya memiliki logo bintang 3. Ini menunjukkan bahwa di dalam pemberi perintah, mereka hanya bintang 3. Itu dikatakan, bahwa pemberi perintah di dalam, yang paling kuat memiliki logo bintang 6. Aku tahu ini, dia baru saja mengatakannya. Fang Yu memandang Wang Lanlin yang tidak sadarkan diri dan berkata. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, Xia Xiaoying tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Fang Yu memang sangat kuat, lebih kuat dari prajurit manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, tujuan awal didirikannya organisasi ketertiban adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan para pejuang. Di tangan mereka memiliki banyak metode untuk menahan prajurit. Pembunuh besar yang memiliki reputasi buruk saat itu, dan yang darahnya tersebar ribuan mil tiba-tiba menghilang tanpa jejak 1 hari kemudian. Meskipun tidak ada informasi yang jelas, semua orang tahu bahwa pemberi perintahlah yang menghukumnya. Tingkat budidaya dewa pembunuh itu dikatakan mendekati puncak seorang suci bela diri. Namun, bahkan orang sekuat itu pun tidak bisa lepas dari sanksi sang pemberi perintah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya organisasi ketertiban. Fang Yu memang sangat kuat, tapi jelas bukan tindakan bijak jika menyinggung organisasi seperti Ordo. Saya akan membawa kedua orang ini pergi, kemudian bernegosiasi dengan pemberi perintah, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda, kata Xia Xiaoying setelah berpikir sejenak. Kemudian, Xia Xiaoying meminta dua anak buahnya untuk membawa Musue dan Wang Lanlin ke dalam mobil. Kamu benar-benar harus tetap bersikap rendah hati di masa depan. Xia Xiaoying memandang Fang Yu dan berkata dengan serius. Aku selalu bersikap rendah hati. Tapi selalu ada orang yang ingin menimbulkan masalah bagiku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, jawab Fang Yu. Xia Xiaoying ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki informasi relevan tentang orang yang menggunakan energi cahaya ungguk di Huaibei? Tidak ada berita baru saat ini, jawab Xia Xiaoying. Fang Yu merenung sejenak dan berkata, orang itu telah membunuh banyak orang di Huaibei. Anda harus tahu ruang lingkup kegiatannya, bukan? Nah, dalam 2 bulan terakhir, 34 mayat, dengan ciri-ciri kematian yang sama, telah ditemukan secara berurutan, dan lokasi penemuan mayat tersebut tersebar di berbagai wilayah di Huaibei dan Nandu. Dengan kata lain, orang ini kemungkinan besar akan bergerak di Huaibei dan Nandu. Kata Xia Xiaoying. Huaibei Nandu, Fang Yu sedikit mengernyit. Tapi dia belum membunuh siapapun selama setengah bulan terakhir. Ini berarti, dia mungkin telah meninggalkan Nandu, kata Xia Xiaoying. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sendiri yang akan pergi ke Nandu. Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang dan bersiap berangkat ke ibu kota selatan Huaibei. Selama orang itu tidak meninggalkan Nandu, Fang Yu pasti akan menemukannya. Fang Yu secara acak mengemas beberapa pakaian dan memasukkannya ke dalam ranselnya, siap untuk pergi keluar. Saat ini, dia menerima telepon dari Tang Xiaorou. Fang Yu sedikit mengernyit dan menjawab telepon. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Jawab Fang Yu. Itu artinya kamu bebas. Tang Xiaorou berkata dengan sedikit terkejut. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya. Aku baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Aku ingin melakukan perjalanan untuk bersantai, tetapi aku tidak dapat menemukan teman. Jika kamu ada waktu luang. Tang Xiaorou berkata dengan ragu-ragu. Aku tidak senggang, Fang Yu menyela sebelum Tang Xiaorou selesai. Kamu
Kamu baru saja bilang kamu tidak melakukan apa-apa. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Fang Yu menutup telepon. Di sisi lain, Tang Xiaorou menghentakkan kakinya dengan marah. Sialan Fang Yu Bao. Pertama kali dia mengundang seseorang keluar untuk bersenang-senang, dia ditolak secara belak-belakan. Sangat marah. Setelah marah beberapa saat, Tang Xiaorou menghela nafas lagi dan melihat barang bawaan di tempat tidur. Tampaknya, saat dia pergi ke ibu kota selatan Huaibei kali ini, dia hanya bisa meminta kakaknya Tang Feng untuk menemaninya. Bab 245. Setelah menutup telepon Tang Xiaorou, Fang Yu menelepon Wang Yan lagi dan memberitahunya bahwa dia akan melakukan perjalanan jauh dan mungkin tidak akan kembali selama beberapa hari. Wang Yan mengira Fang Yu telah membuat janji dengan teman-teman sekelasnya untuk melakukan perjalanan wisuda, jadi dia tidak bertanya lagi. Setelah itu, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan naik kereta berkecepatan tinggi ke Huaibei dan Nandu. Wilayah militer Jiangnan, kompleks tentara. Setelah Xia Xiaoying mengirim Musue dan Wang Lanlin yang terluka dan tidak sadarkan diri ke rumah sakit militer, dia datang ke kompleks. Xia Heguang kembali dari pertemuan dan tampak terkejut saat melihat Xia Xiaoying. Xiaoying, kenapa kamu ada di sini? Sebagai pemimpin tim intelijen, kantor Xia Xiaoying berlokasi di ibu kota. Dia jarang datang sendiri kecuali ada sesuatu yang mendesak. Saya datang ke Jiangnan 2 hari yang lalu karena saya harus berurusan dengan masalah resmi. Akibatnya, saya kebetulan menghadapi peristiwa besar lainnya, kata Xia Xiaoying dengan ekspresi tak berdaya. Ada apa? Xia Heguang bertanya dengan cemberut. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Xia Heguang tentang insiden Fang Yu dengan kedua petugas itu. Setelah mendengarkan, wajah Xia Heguang sangat serius. Sangat sedikit orang di dunia sekuler, atau bahkan di dunia seni bela diri, yang mengetahui tentang organisasi ketertiban. Bahkan sebagai panglima wilayah militer, dia hanya tahu sedikit tentang organisasi ini. Dia hanya mendengar nama dan gayanya, tapi belum pernah benar-benar berhubungan dengannya. Para pemberi perintah, pada awalnya didirikan untuk menghukum prajurit yang nakal, Tuan Fang melukai 2 pemberi perintah dengan parah, dan konsekuensinya akan sangat buruk. Xia Heguang merasa berat. Ya, tapi ini adalah konflik yang tidak dapat dihindari. Xia Xiaoying sedikit mengernyit dan berkata, Fang Yu telah lama menarik perhatian pemberi perintah, dan alasan mengapa kedua belah pihak bentrok hari ini, adalah karena 2 pemberi perintah ingin menangkap Fang Yu. Telah sampai pada titik penangkapan, katakan padaku, kapan mereka menargetkan Tuan Fang? Xia Heguang memandang Xia Xiaoying dan bertanya dengan ragu. Kemungkinan besar itu adalah pada pertempuran di Danau Yuexin. Pertempuran itu terlalu sensasional, kata Xia Xiaoying. Tetapi dalam pertempuran itu, Fang Yu bertarung melawan Guru Long, yang berada di ranah Martial Lord. Keduanya adalah pejuang, jadi mereka seharusnya tidak melanggar aturan, kan? Xia Heguang mengerutkan kening. Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi aneh, itulah asal-usulnya. Sejauh yang saya tahu, Fang Yu memang telah melakukan beberapa gerakan di tempat umum dalam 2 bulan terakhir, menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum. Saya baru saja menerima informasinya. Tadi malam, Fang Yu berkelahi dengan seorang wanita tak dikenal dan meledakkan kawah besar di Gunung Jiuhuan. Seluruh lintasan juga hancur. Xia Heguang terdiam beberapa saat dan bertanya, bagaimana situasi kedua pemberi perintah itu. Nyawanya tidak dalam bahaya, namun luka di tubuhnya tidak ringan. Salah satu pria mengalami patah tulang pipi kiri dan gegar otak parah. Sementara wanita lainnya mengalami patah tulang hidung dan berbagai luka dengan derajat yang berbeda-beda di anggota tubuhnya yang cedera. Kata Xia Xiaoying. Xia Heguang mengangguk dengan sungguh-sungguh tanpa berbicara, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Xia Xiaoying memandang Xia Heguang dengan tenang. Dia memberitahu Xia Heguang tentang masalah ini, hanya menunggu Xia Heguang mengambil keputusan. Setelah terdiam beberapa saat, Xia Heguang berkata kepada penjaga di belakangnya, bawakan ponsel pribadiku.
Setelah beberapa saat, Xia Heguang mengambil ponsel kuno itu, membuka buku alamat, menemukan nomor, dan memutar nomornya. Beberapa menit kemudian, Xia Heguang menutup telepon, terlihat sedikit jelek. Pemberi perintah sudah mengetahui situasi Mu Xue dan Wang Lanlin. Mengenai Fang Yu, sikap pihak lain sangat tegas. Fang Yu tidak hanya berulang kali melanggar aturan seni bela diri, dia bahkan melukai 2 petugas bintang 3 yang kami kirim. 2 kejahatan ini cukup untuk menangkapnya. Mengenai posisi wilayah militer Jiangnan Anda, saya tidak peduli sama sekali. Kami pemberi perintah adalah organisasi independen dan tidak berafiliasi dengan departemen manapun. Kami tidak perlu bertindak berdasarkan wajah siapapun. Wilayah militer Jiangnan Anda, tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak berhak ikut campur dalam apapun tindakan kami. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk di depan, tapi kami tidak akan menghentikan penangkapan Fang Yu mulai sekarang. Jika wilayah militer Jiangnan Anda bersikeras untuk campur tangan, kami tidak akan menyerah. Fang Yu harus membayar harganya. Selama negosiasi, Xia Heguang mengatur pangkat militer untuk Fang Yu dan memberinya latar belakang militer. Namun, pemberi perintah tidak mengikuti pola ini sama sekali, dan nada suaranya menjadi semakin dingin dan kasar. Organisasi pemberi perintah ini sangat sombong. Xia Heguang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, di luar halaman, Xia Weiyu masuk dengan marah. "Kakek, aku mendengar semua yang baru saja kamu katakan. Kenapa kamu harus begitu rendah hati untuk Fang Yu itu?" Xia Weiyu menjadi pucat karena marah dan berjalan mendekati Xia Heguang. Xia Heguang memandang Xia Weiyu dan mengerutkan kening. "Weiyu, Tuan Fang membantu wilayah militer Jiangnan kita memenangkan tempat pertama dalam kompetisi wilayah militer yang diadakan setiap 4 tahun. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan seperti itu? Kita tidak membiarkan dia membantu dengan sia-sia. Kita membayarnya." Xia Weiyu berkata dengan marah. "Remunerasi. Tuan Fang bahkan tidak meminta ramuan dalam monster itu. Dia hanya meminta kita untuk mencari informasi," kata Xia Heguang. "Jadi apa? Itu bisa dianggap sebagai hadiah kan?" Xia Weiyu berkata tidak puas. "Fang Yu telah membuat kesalahan besar. Itu adalah kesalahannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kita. Diam brengsek." Xia Heguang memasang wajah datar dan berteriak dengan marah, membuat seluruh tubuh Xia Weiyu gemetar. Melihat ekspresi muram Xia Heguang, Xia Weiyu tahu bahwa kakeknya benar-benar marah. "Tuan Fang membantu kita memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Ini bukan hanya suatu kehormatan, tetapi juga manfaat nyata. Tempat pertama dalam kompetisi wilayah militer akan memungkinkan wilayah militer kita mendapatkan banyak sumber daya. Ini akan memainkan peran yang besar dalam pengembangan wilayah militer dalam 4 tahun ke depan. Tidak hanya itu, Tuan Fang juga mengajari kita serangkaian keterampilan fisik. Para anggota tentara Sunlong semua tahu betapa kuatnya rangkaian keterampilan fisik itu. Sekarang, saya telah mempromosikan serangkaian keterampilan fisik ini ke seluruh wilayah militer. Saya yakin kamu akan segera melihat hasilnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan kebaikan seperti itu kembali hanya dengan 2 informasi?" Xia Heguang memarahi dengan wajah muram. Xia Weiyu menunduk dan tidak bisa berkata-kata. "Saya selalu mengajarimu, bahwa ketika kamu menerima kebaikan dari orang lain, kamu harus membalasnya dengan sumber air. Terutama mereka yang memberikan bantuan selama masa tersulit kamu." Wajah Xia Heguang sedikit melembut dan dia berkata, "Untuk wilayah militer Jiangnan kita, Tuan Fang adalah seorang dermawan." Xia Heguang berbicara dari hatinya. Tanpa Fang Yu, wilayah militer Jiangnan mereka akan menjadi yang terlemah dalam kompetisi ini. Mereka akan menduduki peringkat terakhir dan diejek oleh semua pihak. Xia Weiyu mungkin tidak menyukai Fang Yu, tapi dia tidak bisa berterima kasih. Setelah Xia Weiyu mengucapkan beberapa patah kata, dia berbalik dan berjalan keluar halaman. Xia Xiaoying meliriknya dan mendesah pelan. Di antara ketiga bersaudara, yang memiliki kepribadian paling kekanak-kanakan bukanlah si bungsu Xia Tinghe, melainkan Xia Weiyu. "Jangan perhatikan dia," kata Xia Heguang.
Sikap pemberi perintah sudah ditetapkan. Apa yang akan kamu lakukan? Xia Xiaoying bertanya dengan cemberut. Tidak ada cara lain. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Mulai sekarang, kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memberikan informasi kepada Tuan Fang tentang pemberi perintah, dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Kata Xia Heguang dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan Tuan Fang, pasti tidak akan mudah bagi Ordo untuk menangkapnya. Xia Xiaoying mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya informasi tentang keluarga Xiao? Pada saat ini, Xia Heguang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada informasi khusus. Itu sungguh aneh. Setelah berita bahwa Xiao Chen terluka parah, hanya 1 malam kemudian, keluarga Xiao tiba-tiba menjadi tenang dan menjadi diam. Xia Heguang mengerutkan kening. Dia awalnya bersiap untuk menahan kemarahan keluarga Xiao terhadap Fang Yu, tetapi tanpa diduga, keluarga Xiao tidak datang ke rumahnya sama sekali. Dia menerima beberapa gosip. Dikatakan bahwa Xiao Chen telah pulih sepenuhnya, lengan kirinya telah disambungkan kembali, dan dia saat ini sedang berlatih di pengasingan. Namun berdasarkan kesan Xia Heguang terhadap keluarga Xiao, bahkan jika Xiao Chen pulih, mereka mungkin tidak akan menyerah. Tapi ternyata keluarga Xiao diam dan tidak bergerak apapun. Kelainan seperti itu membuat Xia Heguang merasa ada yang tidak beres. Saya akan terus memperhatikan tindakan keluarga Xiao dan segera memberitahu Anda begitu ada kabar, kata Xia Xiaoying. Ya. Xia Heguang mengangguk. Setelah naik kereta berkecepatan tinggi, sekitar 3,5 jam kemudian, Fang Yu tiba di Huaibei Nandu.